Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dengan perikop penghakiman terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara, perikop yang kita baca ini merupakan akhir dari khotbah Yesus mengenai kedatangannya yang kedua kali dan penghakiman akhir kelak. Di sini Yesus menjelaskan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan mengadakan penghakiman bagi semua bangsa. Ia akan menghakimi masing-masing orang seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing, yang terdapat dalam ayat 31 sampai 33. Hal menarik yang perlu kita cermati adalah bahwa penghakiman terjadi antara domba dan kambing dan bukannya antara domba dan serigala. Hal ini memberikan gambaran bahwa orang baik dan orang jahat sangat sulit dibedakan, karena dua kelompok ini ada di antara orang percaya itu sendiri. Yang kedua, Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa ciri-ciri orang Kristen sejati bukan saja dilihat dari imannya, tetapi juga dari kasih yang dapat dia berikan bagi mereka yang membutuhkan. Terdapat dalam ayat 34 sampai 43. Yang disebut dengan kelompok domba ialah orang percaya yang dengan rela hati menjawab kebutuhan sesamanya walaupun mungkin tidak membawa keuntungan bagi mereka. Sedangkan kelompok kambing adalah orang percaya yang melakukan hal yang sebaliknya. Saudara, sangat disayangkan jika sebagian orang percaya seringkali berbuat baik hanya pada orang yang memberikan kontribusi baik padanya atau didasarkan pada untung dan rugi.
Bahkan ada orang yang berlomba-lomba berbuat baik pada orang yang terpandang atau orang-orang yang memiliki pengaruh agar kita pun mendapatkan keuntungan. Tapi ini bukanlah tanda dari orang Kristen sejati yang dikehendaki oleh Kristus. Karena orang Kristen yang sejati adalah mereka yang rela berbuat baik kepada semua orang walaupun tidak menerima keuntungan. Untuk itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang selalu siap sedia mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah motivasi kita pada saat menolong atau menyatakan kasih kepada sesama? Apakah kita cenderung mau menolong orang-orang yang memberikan keuntungan saja pada kita? Atau adakah di antara kita yang masih pilih-pilih ketika menolong orang lain? Jika ada, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan mengubahkan hati kita sehingga kita memiliki motivasi dan sikap hati yang benar ketika mengasihi dan menolong sesama. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kemampuan agar kita dapat menjadi orang Kristen yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk mengasihi semua orang walaupun terkadang itu tidak menguntungkan buat kami. Tuhan berikan kami kasih yang melimpah dalam hati kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga berikan kami kepekaan supaya kami dapat melihat kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kami dan kami akan berusaha dengan tulus hati memberikan pertolongan kepada mereka. Ya Tuhan, tolong kami dalam sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam apapun yang kami kerjakan, kiranya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.